Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. He didn't walk up with a Salam how you sejahtera doing. dan salam sehat buat anak-anak 4 serta keluarga. Pada pertemuan ini, KD 32 dan 42 kita disajikan dengan materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, di mana tujuan pembelajaran adalah 1. Menjelaskan reproduksi aseksual dan seksual tumbuhan dan hewan melalui pengamatan di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, menjelaskan prinsip teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan melalui penelusuran informasi dari berbagai sumber. My student, do you remember? Apakah kau masih ingat sistem perkembangbiakan manusia, misalnya fertilisasi dan gamet, serta cara hewan dan tumbuhan berkembang biak, misalnya bagaimana sapi menghasilkan keturunan dan bagaimana singkong. Bapak ulangi, bagaimana cara menanam singkong. Jadi, cara berkembang biak sapi adalah dengan cara generatif atau kawin, atau sering disebut dengan seksual. Bagaimana cara perkembangbiakan singkong? Singkong. Cara perkembangbiakan singkong dengan stek atau dengan potongan bagian tubuh ubi kayu atau singkong yang sering disebut dengan aseksual dengan cara tidak kawin, atau sering juga disebut dengan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, melalui proses fertilisasi. Fertilisasi yaitu peleburan antara sel sperma dan sel telur, membentuk atau menghasilkan zigot. Zigot akan tumbuh dan berkembang membentuk individu baru. Sifat dan karakter individu baru atau anaknya sama dengan induknya. Sekarang perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa proses fertilisasi, tetapi berlangsung dengan menggunakan potongan bagian tubuh tumbuhan dan hewan. Potongan bagian tubuh tumbuhan atau hewan dapat menggunakan akar, batang, dan daun. Kemudian ingat kembali pengelompokan tumbuhan di kelas 7 yang sudah kalian pelajari, yaitu spermatopita, tumbuhan berbiji. 2. Pteridopita, tumbuhan paku. 3. Bryophyta atau tumbuhan lumut. My student, are you like answer? Bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan angiospermae? Bapak ulangi. Bagaimana cara perkembangbiakan tumbuhan angiospermae?
Kita kembali tadi ke kelompok tumbuhan, yaitu spermatofita, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji terdiri dari dua kelompok, yaitu tumbuhan angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan tumbuhan gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka. Maka kita akan lihat tumbuhan angiospermae. Tumbuhan angiospermae berkembang biak secara vegetatif, alami, dan vegetatif buatan. Tumbuhan angiospermae berkembang biak secara vegetatif alami dengan menggunakan rizoma. Rizoma ini bisa Bapak tunjukkan. Contohnya kunyit. Nih. Kunyit. Lalu jahe dan lengkuas. Itu yang bisa Bapak tunjukkan. Kunyit, jahe, dan lengkuas. Kunyit ini memiliki buku dan ruas. Pada ruasnya akan ada calon individu baru, tunas baru. Kunyit batangnya yang mengalami modifikasi di dalam tanah. Berarti rizoma itu adalah batang yang mengalami modifikasi di dalam tanah. Contoh rizoma adalah tadi kunyit, lengkuas, jahe, temulawak. Kemudian stolon. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan stolon adalah stroberi. Stroberi, nampak ini stroberinya? Stroberi. Bapak tunjukkan stroberi. Stroberi ini berkembang biak dengan batang yang menjalar di atas tanah. Nah, ini Bapak tunjukkan, ini batangnya yang menjalar di atas tanah. Maka batangnya nanti akan tumbuh di tanah. Setelah tumbuh akar seperti ini, tumbuh akar. Nah, setelah akarnya banyak, ini bisa kita pindahkan ke polybag yang lain. Nah, itu stroberi. Itu stolon. Jadi jelas stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Nah, kemudian umbi lapis. Umbi lapis itu pada bawang. Ini bawang. Umbi lapis pada bawang. Nah, kalau ini bawang dibelah, maka terdapat lapisan-lapisan. Berlapis-lapis seperti ini ya. Seperti ini berlapis dia. Nah, ini modifikasi daun dan batang. Batangnya kecil, daunnya menebal. Nah, maka membentuk seperti ini. Nah, lalu kalau kita tanam seperti ini, kita tanam seperti ini di atas tanah, ini ya, ditanam di atas tanah, maka akan tumbuh tunas, menjadi individu baru yaitu bawang. Kemudian umbi batang adalah batang yang mengalami modifikasi di dalam tanah, mengembang, fungsinya sebagai cadangan makanan dan alat perkembangbiakan. Contohnya kentang. Kentangnya nggak Bapak bawa, tinggal dikedik. Lupa tadi Bapak membawa. Kemudian tunas aventif. Tunas aventif adalah dari daun tumbuhan sosor bebek.
dari daun tumbuhan sesar bebek. Pinggir daunnya ini ada tunas. Tadi nggak sempat Bapak mengambil dari taman Bapak, banyak sesar bebek di taman Bapak. Nah ini ya, dari sini sesar bebek. Ini apabila diletakkan daunnya di atas tanah, maka akan tumbuh individu baru yang sama dengan induknya, karakter dan sifatnya. Kemudian tunas. Tunas itu biasanya terjadi pada pisang. Dari batang pisang itu yang mengalami modifikasi akan muncul tunas baru atau anak pisang. Sifat dan karakternya sama dengan induknya. Tadi pokok pisangnya nggak bisa Bapak bawa. Kemudian perkembangbiakan buatan dapat dilakukan melalui cangkok, mencangkok. Bapak tidak bisa menjelaskan bagaimana cara mencangkok, tapi yang jelas nanti dalam buku paket ini bisa kau baca mencangkok, karena bahannya tidak Bapak bawa tadi. Cara mencangkok bagaimana. Nah, kemudian merunduk. Nah, ini merunduk. Kita lihat merunduk. Merunduk kita lakukan pada tanaman monsteria. Ini tanaman monsteria. Ini monsteria. Namanya monsteria. Nama Indonesianya nggak tahu saya. Tapi ya nama latinnya monsteria. Oke. Ini daun batangnya lentur. Batangnya lentur. Kalau kita ambil bagian batangnya diletakkan di atas tanah seperti ini, akan tumbuh. Setelah tumbuh akar yang banyak, baru kita pindahkan, kita pisahkan dengan induknya. Maka individu baru itu sifat dan karakternya sama dengan induknya. Kemudian menstek. Kita lihat Pak Tani menanam singkong. Ini di stek, ini namanya stek. Bagian dari tumbuhan yang dipotong. Nah, kita lihat pada ruas dan bukunya ada tunas. Itu tunasnya. Ada tunas, stek. Kalau kita tancapkan ke tanah, maka akan tumbuh tunas dari sini. Stek. Ini secara buatan. Kemudian juga bisa pada tanaman puring. Ini yang Bapak tanam sudah jadi puring. Ini kan stek, dipotong kian, baru ditancapkan ke dalam tanah. Maka dari bukunya atau ruasnya tumbuh tunas. Menstek. Jadi jelas, Angiospermae berkembang biak secara alami dan buatan. Tadi secara alami yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas aventik daun, dan tunas. Secara buatan yaitu mencangkok, merunduk, dan stek. Untuk teknik pemuliaan tanaman, dapat dilakukan dengan menyambung, sering disebut mengenten, dan menempel atau mengokulasi. Sehingga dari keterangan-keterangan Bapak dengan perkembangbiakan Angiospermae dapat kita tarik kesimpulan, yaitu 1. Tumbuhan dan hewan dapat melakukan perkembangbiakan melalui cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif menggunakan bagian atau potongan tubuh tumbuhan dan hewan. Untuk tumbuhan dapat kita gunakan akar, batang, dan daun. Anak-anakku, kelas 9, kelas IPA, Bapak minta kalian untuk membuat refleksi.
berupa ungkapan syukur kepada Tuhan atas ciptaannya, terlebih alam Indonesia yang begitu indah flora dan faunanya. Maka kita wajib menjaga dan melestarikannya. Kemudian untuk tugas kalian, tugas 1 pada KD 32 dan 42 adalah 1. Didengar dan dicatat dan boleh nanti dilihat buku paketnya. Berilah keterangan gambar 215 pada tempat yang telah disediakan dengan istilah yang tepat. Buka buku paket kalian, yaitu IPA kelas 9 semester 1 halaman 65. Nah, ini seperti ini buku paketnya ya. Bukan. Itu yang mau kalian selesaikan. Tapi yang di bawah tidak usah. Jawablah pertanyaan berikut. Itu tidak usah, hanya mengisi nih. Gambar ini ya, dari gambar ini, keterangan gambar ini yang mau kalian isi. Alat-alat reproduksi tumbuhan secara generatif. Oke? Sampai jumpa kembali kita di pertemuan berikutnya tentang perkembangbiakan tumbuhan gimnosperma. Sekian dan terima kasih. Knew I was there when I read the sign.